Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kurniawan Pamungkas dari Divisi RMTIK bidang manajemen risiko yang pada kesempatan kali ini akan memandu Bapak Ibu sekalian untuk melakukan Assessment Risk Maturity Index atau RMI tahun 2023. Baik Bapak Ibu sekalian, perlu saya informasikan bahwa Risk Maturity Index Assessment Risk Maturity Index tahun 2023 ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai salah satu acuan dalam mengembangkan dan menguatkan manajemen risiko perusahaan yang sejalan dengan sasaran kerja dari Kementerian BUMN. Dan juga assessment RMI ini dilakukan untuk melaksanakan pasal 74 Peraturan Menteri BUMN nomor 2 tahun 2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN, bahwa BUMN wajib melakukan penilaian indeks kematangan risiko atau Risk Maturity Index melalui penilaian independen dan penilaian internal yang dilakukan setiap tahun, sehingga tujuan dari penerapan manajemen risiko yaitu menciptakan nilai aset perusahaan dan melindungi nilai aset perusahaan dari kerugian dapat tercapai. Informasi selanjutnya adalah bahwa Assessment Risk Maturity Index tahun ini dilakukan menggunakan dua metode, yaitu metode yang pertama adalah metode best practice yang diterbitkan oleh Forum Manajemen Risiko BUMN yang terdiri dari 4 dimensi, yaitu prinsip, kerangka, proses, dan hasil. Metode ini telah digunakan oleh holding dan reksa untuk asesmen RMI tahun 2022. Kemudian metode yang kedua adalah metode kepatuhan. Metode ini menggunakan dasar, yaitu kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan Menteri BUMN nomor 2 tahun 2023, kemudian petunjuk teknis mengenai komposisi dan kualifikasi organ pengelola risiko, dan yang terakhir adalah APS tahun 2023. Kemudian setelah diketahui hasil RMI-nya dengan menggunakan kedua metode tersebut, selanjutnya data tersebut akan diolah dan juga akan dilihat pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan dengan indikator penilaian, yaitu Key Performance Indicators atau KPI korporat, direktorat, dan unit kerja. Analisis ini menggunakan aplikasi untuk menganalisis data statistik, yaitu Statistical Program for Social Science atau SPSS versi 25. Dari populasi data karyawan tetap Perum Sesa Tirta II sebanyak 1031 karyawan, untuk memudahkan pengambilan data, kami akan melakukan sampling, yaitu dengan menggunakan rumus Login, dan didapatkan kuesioner akan disebar kepada 380 karyawan dengan rincian responden adalah para pejabat level di -1, -2, -3, dan juga -4, dan beberapa staf di 26 unit kerja. Adapun teknik sampling yang digunakan pada penilaian ini adalah teknik purposive sampling. Purposive sampling ini adalah teknik pengambilan sampel dengan kualifikasi tertentu, di mana sampel dapat menjadi representatif dari populasi. Pertimbangan yang digunakan pada teknik sampling ini yaitu karyawan dengan masa kerja lebih dari 1 tahun. Baik Bapak Ibu sekalian, kita bisa lanjut ke pengisian kuesioner. Bapak Ibu bisa langsung membuka surat dengan nomor ND 508 DKSMR KM 11 tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang pelaksanaan penilaian indeks kematangan risiko atau maturity index. Saya buka dulu suratnya, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu sekalian, kita bisa mulai
pengisian kuesionernya. Silakan Bapak Ibu untuk dapat membuka surat dari Direktur Keuangan SDM dan Manajemen Risiko dengan nomor ND 508 BKSMR KM 11 tahun 2023 perihal pelaksanaan penilaian indeks kematangan risiko atau Risk Maturity Index tahun 2023 tanggal 10 November 2023. Nah, di sini ada dua link Bapak Ibu. Link yang pertama ini untuk metode best practice, link yang kedua untuk metode kepatuhan. Bapak Ibu bisa mulai dari link yang pertama. Silahkan diklik linknya Bapak Ibu sekalian. Kemudian pastikan Bapak Ibu sekalian checklist di bagian ini untuk merekam email yang digunakan dalam pengisian kuesioner ini. Kemudian klik next. Pada kolom ini silahkan Bapak Ibu isi dengan huruf besar nama lengkap Bapak Ibu sekalian tanpa gelar. Kemudian dilanjutkan dengan memilih unit kerja tempat Bapak Ibu berasal. Kemudian klik next. Baik, untuk metode yang pertama yaitu metode FMR atau Forum Manajemen Risiko. Jumlah pertanyaan pada kuesioner ini berjumlah 50 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab setiap pertanyaan berikut sesuai dengan penilaian Bapak Ibu terhadap implementasi atau pelaksanaan manajemen risiko di perusahaan. Saya tekankan, tidak ada jawaban salah atau benar. Silakan Bapak Ibu isi jawaban-jawaban yang sesuai dengan penilaian masing-masing Bapak Ibu sekalian. Saya informasikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Bapak Ibu sekalian, saya sarankan untuk dapat membuka atau membaca kembali Peraturan Menteri BUMN nomor 2 tahun 2023, APS tahun 2023 atau aspirasi pemegang saham tahun 2023, kemudian Pros 56 yaitu prosedur tentang pengelolaan risiko dan juga pedoman manajemen risiko perusahaan. Baik, Bapak Ibu bisa mulai. Nomor 1, apakah parameter risiko yaitu kapasitas risiko, selera risiko, toleransi risiko, dan limit risiko telah didefinisikan secara kuantitatif? Di Perum Jasa Tirta II, setiap parameter risiko ini telah didefinisikan secara kuantitatif di dalam Pros 56, yaitu di kriteria dampak. Bapak Ibu sekalian bisa membuka Pros 56-nya melalui ICRC atau DSMT di bagian kriteria dampak. Oke, nomor 2, apakah pengukuran risiko telah selaras dengan nilai yang diharapkan perusahaan? Manajemen risiko di perusahaan Perum Jasa Tirta II untuk saat ini telah diimplementasikan untuk melindungi nilai, yaitu dengan memitigasi risiko-risiko yang bersifat down risk. Selain itu juga untuk mengeksplorasi peluang yang mana bertujuan untuk menciptakan nilai atau memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Oke, di nomor 3, apakah risiko dan pengendalian telah menjadi bagian dari manajemen dalam mengambil keputusan strategis perusahaan? Manajemen telah memiliki kesadaran pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko, di mana keputusan strategis perusahaan mempertimbangkan risiko dan pengendaliannya, serta menjadi bagian dalam perencanaan dengan memandang risiko tidak hanya sebagai ancaman, namun juga sebagai peluang. Nomor 4,
Apakah pelaksanaan manajemen risiko telah mendapatkan komitmen dari manajemen terkait ketersediaan sumber daya dan alokasi waktu? Manajemen risiko telah memiliki kebijakan, yaitu piagam manajemen risiko dan juga pedoman manajemen risiko dan prosedur 56, serta perencanaan jangka pendek dan jangka panjang yang dijalankan secara konsisten. Yang dimaksud di sini adalah roadmap, yang dimana sudah termasuk ke dalam pedoman manajemen risiko. Dan tersedia biaya serta analisis cost benefit, waktu, dan pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian risiko. Hal ini sudah tercantum di dalam pedoman manajemen risiko, prosedur 56, dan juga roadmap yang menjadi bagian dari pedoman manajemen risiko. Oke. Nomor 5, apakah terdapat integrasi antara penilaian kinerja dengan pengelolaan risiko? Penilaian kinerja telah align dari level korporat sampai individu dan pengelolaan risiko telah diperhitungkan sebagai komponen atau indikator dalam mengukur kinerja. Untuk pengukuran keberhasilan pengelolaan risiko di setiap level organisasi atau unit kerja didasarkan dari pencapaian target atau sasaran realisasi dari rencananya. Kemudian nomor 6, apakah terdapat risk governance yang mengatur akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi dalam prosedur dan struktur pembuatan keputusan terkait risiko? Terdapat pemetaan mengenai pemangku kepentingan perusahaan, hubungan, persepsi, harapan, dan telah dilakukan penetapan tugas dan tanggung jawab pengelolaan risiko di semua level organisasi. Kemudian berdasarkan selera dan toleransi risiko dalam pelaksanaan program prioritas disertai pertimbangan risiko dalam pengambilan keputusan. Hal ini diikuti dengan penyajian laporan pengelolaan risiko terhadap program kerja yang menjadi prioritas yang transparan dan akuntabel. Nomor 7, apakah terdapat pembagian tugas dan kejelasan akuntabilitas antara unit pemilik risiko sebagai lini pertama, fungsi manajemen risiko sebagai lini kedua, dan fungsi audit internal sebagai lini ketiga. Dari ketiga lini tersebut, ketiga fungsi tersebut, telah terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab mengacu pada three lines model, yaitu unit pemilik risiko, fungsi manajemen risiko, dan fungsi audit internal dengan cukup jelas. Namun, proses assurance oleh audit internal terhadap lini pertama dan lini kedua telah dilaksanakan, dan audit internal selaku lini ketiga juga diaudit oleh eksternal. Nomor 8, apakah terdapat penetapan ruang lingkup proses manajemen risiko dengan memahami konteks internal dan eksternal? Perusahaan dalam hal ini telah menetapkan konteks internal dan eksternal, ruang lingkup manajemen risiko, dan kriteria risiko. Kemudian telah diimplementasikan secara konsisten dan telah dipahami oleh seluruh level di perusahaan. Apakah terdapat keselarasan antara sasaran dan konteks internal eksternal dari RJPP, RKAP, target unit kerja dengan risiko unit kerja? Proses perencanaan strategi perusahaan jangka pendek dan jangka panjang telah mempertimbangkan potensi risiko dan memuat sumber daya serta waktu pelaksanaan pengelolaan risiko. Ini semua ada di dalam register risiko yang telah diinput oleh masing-masing business owner di dalam ECRC. Kemudian, hal ini telah dilaksanakan secara konsisten dan telah melihat risiko tidak hanya sebagai ancaman, tapi juga sebagai peluang untuk value creation bagi perusahaan. Sebagai contoh adalah pekerjaan-pekerjaan investasi yang dilakukan oleh masing-masing business owner. Nomor 10, apakah terdapat pelibatan seluruh stakeholder dalam pengelolaan risiko? Proses mengelola risiko telah melibatkan seluruh level organisasi yang terkait dan melibatkan stakeholder eksternal untuk mendapatkan peluang yang dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.
Nomor 11, apakah BOD sebagai pemilik akuntabilitas MR tertinggi memberikan arahan yang jelas mengenai pengelolaan risiko dan Dewan Pengawas sebagai pemberi mandat pengelolaan risiko kepada BOD memantau kinerja pengelolaan perusahaan? Di perusahaan kita terdapat komite yang disebut komite pemantau risiko, di mana setiap bulan akan diadakan meeting untuk membahas progres pengendalian dari risiko-risiko utama, sehingga perusahaan telah memiliki kerangka manajemen risiko yang disetujui oleh BOD dan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas terlibat dalam fungsinya sebagai oversight terhadap pengelolaan risiko yang menjadi prioritas perusahaan dan didukung oleh komite di bawah Dewan Pengawas, dalam hal ini komite pemantau risiko yang dedicated dalam mengawasi pelaksanaan manajemen risiko di perusahaan. Komite dimaksud terbukti telah memberikan kontribusi positif terhadap pemanfaatan peluang dalam penciptaan nilai tambah bagi perusahaan. Oke. Nomor 12, apakah terdapat langkah antisipasi manajemen terhadap perubahan internal dan eksternal perusahaan yang berpengaruh pada pencapaian sasaran perusahaan? Setiap risiko utama yang teridentifikasi memiliki KRI atau Key Risk Indicator, di mana Key Risk Indicator tersebut akan menjadi Early Warning System, yang mana KRI tersebut akan dipantau. Selain dari pengendaliannya, KRI ini akan dipantau untuk melihat apakah terdapat suatu ancaman yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan. Dan BOD secara aktif melakukan pemantauan atas efektivitas tindak lanjut dan perubahan kerangka kerja manajemen risiko. Tindak lanjut tersebut dijadikan proses berkelanjutan dan menjadi bagian dari perencanaan. Nomor 13, apakah proses pengelolaan risiko mendukung ketahanan dan pertumbuhan organisasi? Proses pengelolaan risiko selaras dengan tujuan perusahaan dan telah melindungi value perusahaan serta menciptakan nilai tambah, tidak hanya untuk internal perusahaan namun juga stakeholder eksternal. Nomor 14, apakah terdapat kebijakan penyediaan informasi yang valid dan memadai dalam pengelolaan risiko? Dalam hal ini, untuk pengelolaan risiko, perusahaan memiliki pedoman manajemen risiko, kemudian piagam manajemen risiko, prosedur 56, prosedur pengelolaan risiko, dan juga perusahaan memiliki aplikasi EGRC atau Electronic Governance Risk and Compliance, sehingga di perusahaan telah terdapat pengaturan terkait pengelolaan informasi manajemen risiko. Informasi telah valid dan memadai serta terintegrasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian informasi dimaksud mampu memberikan nilai tambah, yaitu menjadi bagian knowledge perusahaan. Nomor 15, apakah telah tersedia analisis atas data risiko? Untuk saat ini, tersedia data risiko yaitu loss event data dan data historis kinerja. Data dimaksud telah dimanfaatkan melalui analisis data, namun belum memiliki forecasting dan business intelligence. Nomor 16, apakah tersedia human capital yang kompeten dalam pengelolaan risiko? Untuk saat ini, sumber daya manusia telah memadai dari segi kuantitas pada fungsi manajemen risiko dan dari sisi kompetensi manajemen risiko yang diakui oleh BNSP. Kompetensi ini dimiliki tidak hanya oleh risk officer atau risk facilitator, namun juga sebagian besar pemilik risiko. Namun, struktur organisasi terkait manajemen risiko belum memenuhi kriteria atau kepatuhan yang ada. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Perum Jasa Tirta II sebagai BUMN individu sistemik B wajib memiliki direktur pengelolaan risiko. Artinya terjadi pemisahan fungsi
dari Direktur Keuangan. Untuk saat ini, Perum Sisa Tirta II belum memenuhi kriteria tersebut. Nomor 17, apakah terdapat dorongan manajemen untuk menjadikan sadar risiko sebagai budaya? Upaya untuk membangun budaya sadar risiko telah dimulai, yaitu adanya komitmen direksi dengan mengembangkan kompetensi manajemen risiko pada insan perusahaan dan memperkuat relationship antara direksi, manajer, dan pegawai terkait pengelolaan risiko melalui komunikasi yang efektif. Hal ini telah diikuti dengan penyelarasan terhadap kinerja atau reward sebagai bentuk motivasi untuk sadar risiko. Nomor 18, apakah terdapat knowledge management yang terintegrasi dengan lesson learned dari pengelolaan risiko? Untuk saat ini, register risiko telah mengakomodir pencatatan loss event dan terdapat lesson learned atas loss event tersebut dan menjadi bagian perlakuan risiko atau improvement atau inovasi di perusahaan. Lesson learned ini kemudian disebarluaskan di dalam perusahaan melalui knowledge management system. Nomor 19, apakah manajemen perusahaan mendorong terciptanya inovasi melalui pendekatan manajemen risiko? Untuk saat ini, perusahaan telah memiliki kebijakan atau kesisteman dalam penciptaan inovasi di perusahaan dan telah konsisten dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen penyediaan sumber daya atas penciptaan dan implementasi inovasi perusahaan. Inovasi tercipta dari pengelolaan risiko. Di sini setelah menjawab 19 pertanyaan, Bapak Ibu bisa klik next untuk ke pertanyaan berikutnya. Nomor 20. Apakah kerangka manajemen risiko telah memuat arah dan kebijakan strategi perusahaan? Untuk saat ini, direksi memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang di dalamnya terdapat komitmen pelaksanaan manajemen risiko dan selaras dengan rencana strategis perusahaan. Nomor 21, apakah struktur organisasi manajemen risiko yang dimiliki perusahaan telah menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab? Perusahaan telah memiliki struktur organisasi manajemen risiko dan terdapat pengaturan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit kerja sebagai pemilik risiko. Pengaturan model 3 lini telah diterapkan, yaitu peran direksi, Dekom, Dewas, lini pertama sebagai pengelola risiko, lini kedua sebagai pemantau pengembangan atas pengelolaan risiko, yang lini ketiga sebagai pihak yang melakukan assurance dan aktif independen terhadap lini pertama dan kedua. Nomor 22, apakah kerangka manajemen risiko telah terintegrasi dengan sistem manajemen atau proses bisnis dan tata kelola perusahaan? Kerangka manajemen risiko telah menunjukkan kesisteman yang berkelanjutan dan selaras dengan arah organisasi. Risiko dikelola di semua bagian struktur organisasi dengan penentuan akuntabilitas yang jelas dan transparan, serta peran pengawasan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Apakah keputusan kritikal perusahaan telah melalui asesmen risiko dan proses check and balance? Keputusan kritikal telah melalui asesmen risiko dan proses check and balance. Hal ini telah dilaksanakan secara konsisten, ditunjukkan dengan adanya kebijakan dan prosedur yang berkelanjutan. Kemudian dari hasil asesmen risiko dan check and balance diperoleh rekomendasi yang mampu memberikan nilai tambah secara nyata. Nomor 24, apakah pengembangan kerangka manajemen risiko telah mempertimbangkan konteks internal dan eksternal yang sesuai dengan perencanaan perusahaan jangka pendek dan jangka panjang? Kerangka manajemen risiko telah dibuat dan dikembangkan berdasarkan konteks internal dan eksternal pada RKAP dan RCPP. Telah dilaksanakan secara konsisten dan dilakukan evaluasi efektivitas kerangka berdasarkan pencapaian perencanaan. Nomor 25, apakah kerangka manajemen risiko telah dibuat dan dikembangkan selaras dengan visi, misi, tata nilai, dan arah bisnis yang ingin dicapai perusahaan? Perusahaan telah melakukan penyelarasan antara kerangka manajemen risiko dengan visi, misi, tata nilai, dan arah bisnis perusahaan. Penyelarasan telah menjadi kebijakan dan prosedur perusahaan serta secara konsisten
dilaksanakan melalui langkah nyata dalam upaya melakukan pengawasan, pengukuran dan evaluasi, serta penyempurnaan terhadap hasil pencapaian penyelarasan visi, misi, tata nilai, dan makna perusahaan dengan mempertimbangkan tuntutan bisnis yang berorientasi risiko. Nomor 26. Apakah terdapat komitmen Dekom atau Dewas, direksi, dan insan perusahaan untuk mengimplementasikan manajemen risiko sesuai dengan kerangka manajemen risiko? Kerangka manajemen risiko telah ditetapkan dan melibatkan direksi dan Dekom atau Dewas dalam pembuatan atau pengembangannya dan telah disosialisasikan kepada insan perusahaan. Efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko telah dievaluasi dan dilakukan pengembangan berdasarkan evaluasi efektivitas dimaksud. Nomor 28. Apakah sudah terdapat indikator kinerja keberhasilan implementasi manajemen risiko untuk menunjang pemantauan efektivitas manajemen risiko? Untuk saat ini telah ada prosedur untuk memantau proses pengelolaan risiko di setiap level organisasi perusahaan dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Kemudian telah ditetapkan juga KPI terkait pengelolaan risiko sehingga dapat membedakan mana unit kerja yang create value dan yang tidak. Nomor 29. Apakah tersedia pengukuran atas efektivitas kerangka kerja manajemen risiko dan rekomendasi perbaikan? Untuk saat ini, tersedia pengukuran atas efektivitas kerangka kerja manajemen risiko dan rekomendasi perbaikan telah sepenuhnya ditindaklanjuti. Untuk memastikan kesinambungan dari rekomendasi perbaikan, maka langkah perbaikan menjadi bagian dari pengembangan prosedur dan atau kebijakan manajemen risiko perusahaan. Nomor 30. Apakah terdapat evaluasi atas pencapaian roadmap manajemen risiko? Perusahaan telah memiliki roadmap manajemen risiko di dalam pedoman manajemen risiko dan sudah melakukan evaluasi pencapaian roadmap manajemen risiko. Hasil evaluasi dimaksud telah selaras dengan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Nomor 31. Apakah perbaikan dilakukan telah selaras dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal? Perbaikan atas kesenjangan atau gap yang terjadi pada rangka manajemen risiko telah mempertimbangkan konteks internal dan eksternal, serta daya tahan perusahaan dalam menanggung risiko. Kemudian, perusahaan secara konsisten telah menggunakan stress test pada saat terjadi perubahan konteks internal dan eksternal. Nomor 32. Apakah perbaikan dilakukan terhadap gap hasil evaluasi dan pemenuhan gap yang ada dijadikan dasar perencanaan periode berikutnya? Untuk saat ini, perusahaan telah melakukan pemantauan atas perbaikan terhadap kesenjangan atau gap yang terjadi pada kerangka manajemen risiko dan telah dilakukan secara konsisten. Direksi terlibat langsung dalam proses pemantauan perbaikan berkelanjutan dengan melakukan selebrasi melalui pemberian reward atau award atas perbaikan berkelanjutan yang terjadi. Nomor 33. Apakah komunikasi dan konsultasi dengan stakeholder telah dilakukan pada seluruh proses manajemen risiko? Kewajiban untuk berkomunikasi dan menyiapkan fungsi konsultasi terkait penerapan manajemen risiko terhadap seluruh stakeholder telah diatur dalam pedoman manajemen risiko perusahaan dan menjadi bagian perencanaan baik first, second, dan third line. Kemudian telah dilakukan evaluasi efektivitas komunikasi dari awareness stakeholder dan evaluasi konsultasi dari kualitas feedback yang dapat ditindaklanjuti. Nomor 34. Apakah di perusahaan telah difasilitasi wadah untuk berkomunikasi dan berkonsultasi atas terjadinya kejadian risiko? Untuk saat ini, perusahaan telah memiliki wadah untuk berkomunikasi dan berkonsultasi atas terjadinya kejadian risiko, namun belum meliputi minimal pelaporan yaitu loss event management, whistleblowing system, pengendalian gratifikasi, serta konsultasi dengan
fungsi manajemen risiko dan audit internal. Dan hal ini telah konsisten dilakukan. Nomor 35, apakah konteks dan ruang lingkup telah diatur dengan jelas pada kebijakan dan prosedur manajemen risiko? Perusahaan telah memiliki pengaturan konteks dan ruang lingkup pengelolaan risiko. Pengaturan ini telah tertera dalam kebijakan, yaitu pedoman manajemen risiko, dan prosedur manajemen risiko perusahaan nomor 56, dan telah dilakukan proses peninjauan dan penyesuaian atas konteks dan ruang lingkup pengelolaan risiko. Dalam pengaturan telah mempertimbangkan upside risk dan terbukti diperoleh pemanfaatan atas peluang. Nomor 36. Apakah kriteria risiko telah digunakan untuk evaluasi signifikansi risiko yang merefleksikan nilai, sasaran, dan sumber daya yang dimiliki? Untuk saat ini, pengaturan penetapan kriteria risiko telah ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur manajemen risiko perusahaan dan telah dilakukan proses peninjauan dan penyesuaian secara berkala. Kriteria risiko telah disesuaikan berdasarkan level organisasi dan dalam bentuk semi kuantitatif atau telah kuantitatif penuh. Namun, seluruh level organisasi belum memahami kriteria risiko yang telah ditetapkan tersebut. Nomor 37. Apakah identifikasi risiko dilakukan secara terstruktur berdasarkan tahapan atau proses kegiatan? Uraian risiko telah mencakup data berupa penyebab atas risiko, peristiwa atau nama risiko, dan dampaknya terhadap sasaran. Hal ini telah diamanatkan dalam pedoman manajemen risiko perusahaan. Identifikasi yang dilakukan telah melihat akar penyebab atau root cause sebagai dasar melakukan prioritas dalam perencanaan, penanganan risiko, dan menggunakan database risiko sebagai bahan pertimbangan. Database risiko diperoleh dari laporan loss event, temuan audit, dan register risiko yang terdiri dari downside risk atau risiko negatif dan upside risk atau risiko positif. Kemudian proses identifikasi yang dilakukan juga telah berhasil mengidentifikasi munculnya emerging risk atau risiko baru atau risiko yang menjadi concern atas terjadinya perubahan atau dinamika yang ada. Nomor 38, apakah identifikasi risiko telah mencakup risiko penyuapan dan kecurangan atau bribery and fraud, serta risiko ketahanan dan keberlanjutan bisnis atau resilient and business continuity? Risiko penyuapan dan kecurangan, serta risiko ketahanan dan keberlanjutan bisnis terdapat dalam register risiko. Risiko-risiko tersebut telah memiliki pengendalian risiko yang menjadi bagian dari kesisteman perusahaan dan telah teruji efektivitasnya. Selain itu, telah terbukti perusahaan mampu mengidentifikasi risiko baru akibat perubahan atau dinamika yang terjadi atau emerging risk. Untuk saat ini, di tahun 2023, risiko terkait ketahanan dan keberlanjutan bisnis telah masuk ke dalam profil risiko utama tahun 2023, yaitu risiko yang berkaitan dengan ketersediaan air di Waduk Insinyur Haji Juanda, dan juga emerging risk dalam hal ini adalah risiko pengenaan tarif terhadap BJPSDA setelah dalam Permen PUPR turunan dari PP 21 tahun 2023. Nomor 39, apakah analisis risiko yang dilakukan telah mengacu pada risk appetite dan risk tolerance? Untuk saat ini, perusahaan telah memiliki risk appetite dan risk tolerance dan dijadikan dasar untuk membuat definisi dan threshold untuk pengukuran risiko dalam menentukan prioritas risiko. Seluruh pemilik risiko telah terlibat dalam proses analisis risiko. Peninjauan dan penyesuaian atas risk appetite dan risk tolerance telah dilakukan secara berkala atau ketika terjadi perubahan yang bersifat strategis. Nomor 40. Apakah evaluasi risiko telah dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal dan munculnya emerging risk?
Untuk saat ini, telah dilakukan pengukuran efektivitas pengendalian internal atas keseluruhan risiko yang telah teridentifikasi dan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan rencana pelakuan risiko. Pengukuran efektivitas pengendalian internal melibatkan fungsi audit internal atau SPI sebagai third line dalam menjalankan fungsi assurance. Efektivitas pengendalian internal telah terpantau oleh direksi, terutama untuk risiko yang berdampak signifikan dan merupakan emerging risk. Hasil evaluasi risiko telah menjadi pertimbangan pengambilan keputusan, atau the purpose of risk evaluation is to support decision. Nomor 41. Apakah proses evaluasi risiko telah menghasilkan opsi rencana perlakuan, yaitu strategi untuk mengurangi, menghindari, mentransfer, atau menerima risiko? Di dalam pros 56, strategi untuk mengurangi, menghindari, mentransfer, dan menerima risiko telah tercantum di dalamnya. Sehingga perusahaan telah memiliki pengaturan untuk penentuan opsi rencana perlakuan risiko tersebut. Dalam penentuan opsi telah mempertimbangkan keterkaitan dengan konteks internal dan eksternal, namun belum mempertimbangkan secondary risk yang muncul akibat penentuan opsi dimaksud. Nomor 42. Apakah rencana perlakuan risiko terintegrasi dengan RCPP dan RKAP? Rencana perlakuan risiko telah terdefinisikan dalam prosedur dan kebijakan, serta terdokumentasi dan terlaporkan sebagai bagian dari register risiko. Rencana ini juga telah selaras dengan RCPP dan RKAP, serta secara konsisten dilakukan pemantauan efektivitas implementasi rencana perlakuan risiko dimaksud. Nomor 43. Apakah hasil pemantauan perlakuan risiko didokumentasikan dan dikomunikasikan dengan pemangku kepentingan? Pemantauan atas efektivitas implementasi rencana perlakuan risiko telah dilaksanakan secara konsisten. Hasil pemantauan telah didokumentasikan, dalam hal ini diupload bukti kerjanya di dalam ECRC dan dikomunikasikan dengan pemangku kepentingan, bisa dalam bentuk rapat atau surat resmi, serta terbukti diperolehnya feedback yang telah ditindaklanjuti oleh pemilik risiko terkait. Nomor 44. Apakah register risiko secara berkala telah diperbarui? Di Perum Jasa Tirta II, tersedia prosedur atau kebijakan terkait pengaturan bahwa setiap pemilik risiko memiliki tanggung jawab dalam mendokumentasikan proses manajemen risiko dalam bentuk register risiko yang secara konsisten telah dimutakhirkan dan dilaporkan. Terkait kemudahan akses informasi atas register dimaksud, proses pemutakhiran dan pelaporan telah dilakukan secara online, aman, dan real time, yaitu dengan menggunakan aplikasi EGRC. Kemudian register risiko tersebut telah menciptakan nilai tambah, yaitu menjadi bagian dari knowledge management dalam bentuk pustaka atau database risiko yang berisikan daftar risiko, penyebab, dampak, pengendalian internal, dan perlakuan risiko. Hal ini dapat diakses di dalam EGRC. Nomor 45. Apakah telah terjadi proses risk assurance terhadap pemilik risiko untuk evaluasi lingkungan pengendalian dan terhadap lini kedua untuk evaluasi efektivitas kerangka manajemen risiko? Pelaksanaan kaji ulang independen oleh Satuan Kerja Audit Internal terhadap lingkungan pengendalian lini pertama dan efektivitas lini kedua telah tersedia. Pelaksanaan telah memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun laporan kepada direksi dan dewan komisaris. Nomor 46. Apakah proses pelaporan manajemen risiko telah sistematis dan mencakup profil risiko serta tingkat maturitas manajemen risiko perusahaan? Pelaporan manajemen risiko menggambarkan profil risiko perusahaan dan selaras dengan laporan manajemen perusahaan serta konsisten dilakukan. Laporan manajemen risiko dapat diakses secara triwulanan ataupun tahunan yang menjadi bagian dari laporan triwulan dan tahunan perusahaan kepada Kementerian BUMN.
Pelaporan telah menunjukkan tingkat maturitas penerapan manajemen risiko dibandingkan acuan best practice. Nomor 47. Apakah pelaporan manajemen risiko menggambarkan terjadinya knowledge management atas terjadinya risiko di perusahaan? Pelaporan manajemen risiko telah mencakup hasil rekomendasi dari kegiatan kaji ulang atau monitoring, termasuk proses tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Kemudian, informasi tindak lanjut yang dilakukan telah menjadi bagian dari knowledge management perusahaan dan juga meliputi pemanfaatan upside risk atau risiko positif. Nomor 48. Apakah perusahaan memiliki formulasi atau kriteria untuk mengukur keberhasilan pengelolaan risiko? Perusahaan telah melakukan pengukuran efektivitas pengelolaan risiko dan menyeluruh, serta melibatkan auditor dalam pengukurannya. Kemudian dijadikan sebagai bagian dari KPI perusahaan. Nomor 49. Apakah perencanaan kinerja perusahaan dan tingkat kesehatan keuangan perusahaan telah selaras dengan kinerja pengelolaan risiko? Untuk saat ini, risiko telah diperhitungkan sebagai salah satu komponen atau indikator dalam mengukur kinerja dan selaras dengan pencapaian kinerja terkait laba atau nilai tambah dan termasuk kesehatan keuangan, namun belum menjadi acuan atau benchmark BUMN lain. Nomor 50, ini adalah pertanyaan terakhir untuk metode FMR. Apakah perusahaan dalam mencapai kinerja telah menjaga risiko reputasi melalui penerapan manajemen anti penyuapan? Perusahaan telah memiliki kebijakan anti penyuapan dan kecurangan, telah konsisten dilaksanakan, dan dalam 1 tahun terakhir, hasil audit menunjukkan bahwa tidak terjadi pelanggaran terkait penyuapan atau kecurangan. Terdapat pokok-pokok penerapan manajemen anti penyuapan dan kecurangan yang terpenuhi, yaitu Direksi sebagai penanggung jawab tertinggi telah menetapkan kebijakan anti penyuapan dan kecurangan, serta melakukan tinjauan manajemen secara berkala. Auditor melakukan pemantauan atas kesesuaian dan keefektifan penerapan manajemen anti penyuapan dan kecurangan. Seluruh insan perusahaan memahami dan mengimplementasikan prosedur kebijakan anti penyuapan dan kecurangan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan terakhir untuk metode FMR. Bapak Ibu bisa klik submit. Kemudian Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan cara kembali ke surat mengenai pelaksanaan penilaian indeks kematangan risiko. Kemudian Bapak Ibu silahkan klik link untuk metode yang kedua, yaitu metode kepatuhan. Baik, seperti halnya pada metode pertama, kuesioner metode pertama, pada kuesioner ini Bapak Ibu silahkan checklist kotak berikut untuk merekam email yang Bapak Ibu gunakan dalam menjawab kuesioner ini. Kemudian klik next. Silahkan Bapak Ibu isi nama lengkap Bapak Ibu sekalian tanpa gelar. Kemudian silahkan pilih unit kerja tempat Bapak Ibu bekerja. Kemudian klik next. Pada metode yang kedua, yaitu metode kepatuhan berjumlah 44 pertanyaan dimulai dari nomor 51 dan berakhir di nomor 94. Pada metode ini Bapak Ibu diminta untuk menilai kesesuaian dari masing-masing pernyataan berikut. Skala yang digunakan dimulai dari angka 1, yaitu sangat tidak sesuai, sampai dengan angka 5 atau sangat sesuai. Silakan Bapak Ibu isi sesuai penilaian masing-masing.
seperti ini. Untuk melanjutkan ke soal berikutnya, silahkan Bapak Ibu klik next. Kemudian silahkan dilanjutkan sesuai penilaian Bapak Ibu masing-masing. Oke, Bapak Ibu, pastikan tidak melewatkan setiap pernyataan dari masing-masing nomor, karena apabila ada yang terlewat, maka Bapak Ibu tidak bisa untuk klik submit. Apabila seluruh pernyataan telah Bapak Ibu nilai, silahkan klik submit. Setelah Bapak Ibu klik submit, maka akan muncul pesan seperti ini, artinya jawaban Bapak Ibu sekalian telah terekam oleh sistem. Ini adalah akhir dari pengisian kuesioner Bapak Ibu sekalian mengenai Risk Maturity Index. Saya ingatkan kembali, dalam pengisian kuesioner ini Bapak Ibu sekalian saya sarankan untuk dapat membuka atau membaca kembali Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2023, kemudian Aspirasi Pemegang Saham tahun 2023, kemudian Prosedur 56 tentang pengelolaan risiko Perum Jasa Tirta 2, dan juga Pedoman Manajemen Risiko Perum Jasa Tirta 2. Saya rasa cukup panduan dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan Bapak Ibu hubungi bidang manajemen risiko, divisi Renstra Manajemen Risiko dan TIK. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.